Biasa, puji nama Tuhan. Baik, selamat pagi, shalom. Damai, sejahtera, sukacita buat setiap kita yang hadir di sesi ini. Saya percaya bahwa segala kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa disediakan. Janjinya, anugerahnya, kebaikannya, mujizatnya tidak pernah lepas atas kehidupan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini di bulan November tentunya setiap bulan kita ada tema yang baru dan sepanjang bulan November ini kita akan berbahas mengenai penyertaan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita bisa berdiri hari ini itu karena penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, amatlah sulit kita bisa ada hari ini. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa Tuhan kita sepertinya berdiri di balik keremangan. Mungkin kita nggak lihat secara live langsung. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja melindungi umat kepunyaannya. Dan dijaminkan bahwa Dia Tuhan yang menyertai anak-anaknya di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulan dan tahunnya. Bahkan di setiap jam dan di setiap menit Dia menyertai. Kalau Tuhan gak menyertai kita, maka kita akan jatuh di momen itu juga. Jadi kalau saudara dan saya bisa lewatin satu demi satu situasi apapun yang Anda hadapi, itu karena Tuhan menyertai Anda. Yang setuju bilang amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar mengenai God's perfect presence. Artinya penyertaan Tuhan itu sempurna. Selalu kita akan berbahas mengenai penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan yang sempurna ini akan saya berikan buat saudara agar saudara paham arti kehidupan ini sendiri di dalam kehidupan kita. Kita mulai dulu di dalam Kolose pada pasalnya yang pertama, pada pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bantu bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Pernah gak saudara ngikutin sebuah kegiatan momen gladi resik atau gladi bersih? Kalau orang yang kita mau bikin pentas, pasti ada gladi bersih. Gladi bersih itu merupakan pelatihan umum yang terakhir kali. Itu sebelum pelaksanaan atau sebelum pementasan yang sesungguhnya. Itu dilakukan, gladi resik dilakukan adalah untuk menampilkan perform yang kegiatannya menyerupai pelaksanaan penampilan yang sesungguhnya. Pada saat gladi resik, biasanya tentunya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Lalu kegiatan latihan ini diulang lagi. Sambil terus diperbaiki untuk mencapai hasil yang dapat disepakati. Atau dengan kata lain, gladi resik adalah sebuah percobaan untuk kegiatan yang sebenarnya sampai tercapainya kesempurnaan. Nah, kehidupan manusia juga demikian sebenarnya di bumi ini. Karena bumi ini adalah area panggung persiapan kita untuk kehidupan sesungguhnya nanti di kekekalan. Kehidupan kita saat ini adalah latihan-latihannya dan persiapan untuk kehidupan yang selanjutnya nanti. Karena paling lama manusia hidup di bumi kan 100 tahun ya. Bisa aja lebih, tetapi jarang atau enggak umum terjadi. Nah setelah kehidupan kita di bumi ini, maka akan ada kehidupan selanjutnya. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Nah Kristus telah membebaskan kita nih dari segala kutuk dosa. Dan kehidupan kita yang dulu. Yang tadinya dulu kita jauh daripada Tuhan. Nah telah diperbaharui, telah diperbaiki oleh Yesus Kristus melalui apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah sejak kita menerima dan sejak kita percaya kepada Yesus dan kita menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka ada sebuah jaminan suatu hari kita semua akan diundang untuk menikmati segala kebahagiaan yang Bapa telah sediakan. Nah kalau di bumi ini disediakan berbagai macam pilihan kehidupan, bumi menawarkan banyak pilihan kalau di dunia ya. Tapi kalau di dalam alam kekekalan saudara itu cuma 2 pilihannya, surga atau neraka, itu dia. Makanya hubungan Anda dengan Tuhan di bumi ini akan menentukan hubungan Anda dengan Tuhan di dalam kekekalan. Makanya surat Kolose ini mengatakan pikirkan, memberikan arahan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena hidup setiap orang percaya itu ada bersama Kristus di sorga. Makanya kita seharusnya memikirkan perkara-perkara yang di atas dan membiarkan sikap-sikap kita ditentukan oleh hal-hal yang ada di surga. Kita harus menilainya, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatunya dari perspektif kekekalan di surga.
Atau saya kasih gambaran seperti misalkan, kalau saudara berhadapan dengan masalah apapun, coba sudut pandang Anda ganti dari perspektif ini, perkara-perkara surga. Sehingga saudara bisa melihat situasi apapun, solusinya Anda bisa dapatkan dengan lebih baik. Dengan demikian, sehingga tujuan dan sasaran kita bisa menjadi jelas. Sasaran kita menjadi jelas bahwa tujuan kita adalah mencari hal-hal yang rohani. Untuk apa? Melawan dosa. Dan kita mengenakan wataknya Kristus. Nah itu yang kita kejar sebenarnya. Pada waktu kita menggunakan konsep berpikirnya Tuhan. Semua sifat baik, kuasa, pengalaman, hikmat, kreativitas. Ya, semua orang pengen punya ini toh. Semuanya itu ada bersama dengan Kristus di sorga. Nah Tuhan pasti kasih hikmat, kasih kreativitas, kasih kemampuan hebat. Nah semua itu pasti Tuhan berikan kepada sekalian orang. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh meminta. Dengan tekun, mencari dan terus mengetuk pintu. Terus datang sama Tuhan. Terus datang sama Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan hal-hal yang ada di surga ini. Coba kita lihat dalam Lukas 11. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi kalau saudara gak minta bagaimana Tuhan kasih gitu. Mintalah, maka diberikan kepadamu. Terus kata lagi, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, setiap orangnya akan menerimanya. Dan setiap orang yang mencarinya akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan gak mungkin gak terjadi. Jadi ketika kita memikirkan perkara sorgawi atau memikirkan perkara kekekalan saudara, maka kita semakin yakin penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah keseluruhan. Penyertaan Tuhan bukan hari ini aja, tapi keseluruhan. Mulai dari awal kita lahir ada di dunia, sampai nanti kita selesai. Itulah yang akan membuat kita tidak akan gentar. Karena kita disertai, kita tidak akan gentar. Tidak takut pada waktu kita berhadapan dengan segala tantangan di dalam kehidupan. Penyertaan Tuhan saudara, bukan semata berbicara mengenai doa yang dijawab atau jawaban doa serta tersedianya berkat-berkat kehidupan selama kita ada di dunia ini. Penyertaan Tuhan itu melainkan ada banyak hal yang lebih daripada hal-hal tersebut. Misalkan bagaimana saya dan saudara tetap tenang dalam segala kegoncangan yang ada. Itulah sebabnya mengapa kita perlu Roh Kudus untuk memimpin agar setiap kita tidak mencurigai Tuhan pada saat situasi sulit terjadi. Oke? Dan masih ingat gak? Kita ini seringkali saya katakan bahwa kita seringkali menjadi sutradara yang buruk. Sutradara yang buruk untuk menggambarkan apa yang terjadi pada diri kita. Kita suka menakut-nakuti diri kita. Kita punya masalah, lantas kita mulai memperkatakan atau merancangkan kejadian-kejadian yang negatif atas diri kita. Itu yang saya katakan, kita menjadi sutradara yang buruk. Yakobus di dalam Yakobus pada pasal 4 bertanya tentang apa arti hidup kita. Dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kan kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi, kata Yakobus. Apakah arti hidupmu, ditanyakan demikian. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita coba menggambarkan kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya saudara ingat baik, cara kita mendefinisikan kehidupan kita itu akan menentukan our destination. Jadi takdir kita akan terjadi tergantung cara kita mendefinisikan hidup ini. Atau dengan kata lain, perspektif Anda akan mempengaruhi cara Anda dalam menginvestasikan waktu untuk masa depan Anda. Anda mau gunakan waktu Anda buat apa? Itu tergantung perspektif Anda. Perspektif Anda akan mempengaruhi yaitu cara Anda menggunakan uang dalam hidup Anda. Perspektif Anda juga akan mempengaruhi bagaimana Anda memakai talenta Anda dan dalam menghargai suatu hubungan dengan orang lain. So pertanyaannya kembali, bagaimanakah Anda akan menggambarkan kehidupan Anda di dalam dunia ini? Apa yang Anda mau taruh? Gambaran apa? Ada orang yang berkata bahwa hidup ini seperti teka-teki silang. Ya kan? Cobain ini, coba itu dan lain sebagainya. Ada orang yang bilang hidup ini seperti naik roller coaster. Yang kadang naik, kadang turun. Kadang-kala mengerikan hidup ini. Ada tikungan yang tajam. Mungkin ada orang yang berkata hidup ini seperti simfoni dengan musik-musik, alunan musik yang indah. Atau hidup ini seperti komedi putar, kadang di atas, kadang di bawah. Atau mungkin sampai hari ini dia masih muter-muter terus. Atau mungkin
Hidup ini seperti permainan kartu, di mana Anda harus memainkan dengan baik kartu yang Anda pegang. Oke, gambaran Anda itu akan menjadi metafora kehidupan, atau menjadi perbandingan, atau lukisan yang sebenarnya tentang diri Anda sendiri. Itu akan menjadi deskripsi tentang bagaimana kehidupan Anda berjalan. Dan dalam kehidupan ini, apa yang Anda harapkan dari kehidupan Anda tersebut. Saya sering kali lihat orang-orang Kristen sering menunjukkan metafora kehidupan mereka, yaitu melalui apa? Mereka menunjukkan jati diri mereka melalui pakaian. Kalau saya pakai merek ini, saya jadi oke. Dengan pakaian ini, saya oke. Mereka menggambarkan diri mereka dengan pakaian, atau mungkin dengan tas branded. Ya kan? Karena kalau pakai tas branded, kayaknya saya lebih dilihat orang nih. Wah, gitu kan. Sampai ada orang bisa punya tas branded, dipajang di rumahnya. Misalkan ini TV-nya 60 inch. Dia bikin lemari, kelilingin TV-nya. Terus tas-tas branded dia ditaruhin semua di situ. Wah. Luar biasa ya saudara, yang seharganya 1M, yang harganya 500 juta, yang harganya itu mahal-mahal saudara, yang dari kulit buaya. Nggak tahu kulit orang ada apa nggak, saya nggak tahu tuh saudara. Semua dikelilingin tuh. Jadi sambil nonton TV sambil ngeliatin tas brandednya. Wah, ada yang seperti itu. Ada juga orang mungkin menempatkan diri dia, memberikan gambaran diri dia harus dengan perhiasan yang wow gitu loh. Agar dilihat orang. Saking karena dia nggak bisa beli perhiasan, dia beli kaleng regal yang ada rantainya kayak emas. Jadi orang pikir dia punya emas gitu saudara. Mungkin juga begitu. Ya kan? Atau mungkin orang dengan mobil yang mewah, dia pengen menunjukkan jati dirinya, atau gadget. 13 sudah keluaran handphone terbaru, versi 13, ada 14 diganti lagi, beli 14. Ada keluar lagi 15, dia ganti lagi 15. Dia gak mau ketinggalan zaman. Atau mungkin dia gaya rambutnya harus dia rubah terus. Orang minimal, ya mungkin sebulan setengah baru potong rambut, atau sebulan sekali. Dia per seminggu sekali potong rambut. Dia ganti pola rambutnya. Kemarin botak kanan, besok botak kiri gitu saudara. Besok lagi belah kanan, belah kiri, apalah. Dia rubah terus. Karena dia ingin menunjukkan jati dirinya. Atau mungkin mobilnya di stikerin sama dia. Agar kelihatan mentereng. Even bahkan orang pakai tato. Oke, lihat baik-baik. Metafora kehidupan mungkin gak terdengar, gak ada suaranya. Tapi itu saudara mempengaruhi kehidupan kita lebih dari apa yang kita dapat sadari. Ya kan? Metafora ini lebih daripada yang dapat Anda sadari. Nah, metafora kehidupan itu saudara menentukan harapan Anda. Metafora kehidupan menentukan nilai hidup Anda. Metafora kehidupan menentukan hubungan Anda. Dan metafora kehidupan menentukan sasaran-sasaran Anda. Misalkan, kalau Anda menganggap hidup ini adalah pesta, pasti nilai utamanya adalah apa? Fun, happy, senang-senang. Ya kan? Kalau Anda memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan, maka Anda barangkali menghargai kecepatan. Anda menghargai kecepatan mungkin seringkali tergesa-gesa. Kalau Anda memandang hidup ini sebagai maraton, maka Anda akan menghargai namanya ketekunan. Kalau maraton itu tekun, saudara. Nah, Anda menghargai ketekunan. Kalau Anda memandang hidup ini sebagai pertempuran atau pertandingan, maka Anda bahkan berpikir bahwa kemenangan menjadi sangat penting sekali untuk Anda. Anda nggak boleh kalah gitu. Nah, pertanyaan kembali saya katakan, apa pandangan hidup Anda? Apa yang menjadi pandangan hidup Anda? Seringkali kita mendasarkan kehidupan kita pada metafora kehidupan yang keliru. Sehingga kita tidak mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu tidak pernah membiarkan Anda melangkah sendirian. Tuhan selalu menyertai dimanapun Anda berada. Amin. Tuhan memberikan Anda petunjuk supaya Anda dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Makanya kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8, lihat penyertaan Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu dia lihat menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Mazmur 25 pada ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Alkitab berkata, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oleh sebab itu, agar kita dapat menggenapi tujuan atau jalannya Tuhan bagi kehidupan kita, maka Anda harus menentang atau menolak pandangan umum dari dunia ini dan menggantikannya dengan metafora Alkitabiah.
Oke, kita nggak mau sama dengan pola konsepnya orang dunia. Kita nggak mau menempatkan konsep dunia di dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Atau jangan biarkan kamu mau dipaksa masuk ke dalam cetakannya dunia, itu artinya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Artinya, gara-gara teman, gara-gara lingkungan, gara-gara orang, kita mau ikut-ikutan sama mereka, udahlah kita ngeblend aja dengan mereka. Kita harus pegang ayat ini. Kita didesain bukan untuk menjadi seperti orang dunia, justru kita dimerdekakan dari sana. Makanya di hari Minggu ini, ketika kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang sempurna, itu adalah mengetahui dan mengikuti pandangan Tuhan terhadap kehidupan kita ini. Makanya ketika kita memahami pandangan Tuhan terhadap kehidupan ini, maka itu akan menjadi fondasi, itu akan menjadi dasar kita berdiri dari sebuah kehidupan yang digerakkan oleh sebuah tujuan atau suatu tujuan. Jangan bergerak tanpa tujuan. Kalau saudara bangun hubungan dengan seseorang, cek dulu tujuannya kemana. Kalau cewek Anda ditembak sama cowok, bilang sama dia. Kalau kita jalan, tujuannya apa? Kalau tuh cowok bilang, ya jalan aja. Kita jalanin dulu perjalanan ini. Kalau tuh cowok bilang begitu, berarti ini gaje. Gak jelas. Jangan jalan sama yang gak jelas. Kalau dia jawabnya seperti itu cowok, ya kita ngalir aja. Langsung aja ngambil kesempatan, langsung ngambil keputusan statement. Lu, gue, and. Jangan lanjut. Gaje itu, gak jelas. Kalau saudara bangun hubungan orang gak jelas, jangan. Kongsian sama temen, mau bangun bisnis, tapi dia gak jelas. Baik, batal deh. Jangan lanjut. Apapun yang gak jelas, apapun yang gak ada tujuannya, jangan dilakukan. Amin dulu nih. Agar saudara gak kejeblos, agar saudara gak gelisah nanti hidupnya. Udah ikut Tuhan aja masih banyak kegelisahan, apalagi di luar jalurnya Tuhan. Makanya ada 3 metafora kehidupan, ada 3 gambaran kehidupan yang Tuhan mau tunjukin di hari ini. Ya kan? Yang pertama adalah, catat baik nih, life is a test. Saudara, kehidupan ini adalah sebuah ujian. Kita dites terus. Karena Tuhan mau mempercayakan yang luar biasa. Makanya kita masuk dalam pengujian. Dites lagi, dites lagi. Daniel 3 ayat yang ke-16 berkata begini. Lalu Sadrak, 3 orang anak Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini temannya Daniel. Menjawab Raja Nebukadnezar. Karena Raja memerintahkan semua orang di dalam kerajaan. Begitu genderang dibunyikan. Harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau enggak nyembah, dilempar ke perapian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka menjawab. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maksudnya melepaskan dari tunggu berapi itu, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Garis bawah ini ya, tetapi seandainya tidak. Bukan berarti Tuhan gak bakal tolong Anda. Ini kata-kata ini bermaksud sedang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam buat saya. Jangan ditangkap ayat ini seolah-olah, oh berarti Tuhan bisa nolong, bisa nggak nolong. Tuhan selalu nolong. Konsep iman yang disampaikan oleh 3 orang ini adalah konsep iman percaya yang luar biasa. Dan jenis metafora ini saudara seringkali terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Metafora life is a test. Seluruh hamba-hamba Tuhan dites. Semua orang dites, termasuk saya juga dites. Kita semua akan dites sama Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, Tuhan terus-menerus menguji apa? Karakter kita. Karakter kita dites, diuji lagi, diberesin lagi. Iman kita dites, ketaatan kita dites, kasih kita, integritas kita, kesetiaan kita sebagai manusia juga dites. Makanya kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, ujian itu disebutkan di dalam Alkitab lebih dari 200 kali. Ya, Tuhan contohnya ya, Tuhan menguji Abraham. Pada waktu anaknya Ishak akan dipersembahkan disuruh Tuhan di Gunung Moria. Tuhan juga menguji Yakub pada waktu dia harus ekstra bekerja untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa juga dites, tapi mereka gagal dalam ujian di Taman Eden.
Daud juga pernah gagal dalam ujian dari Tuhan di beberapa kesempatan. Tetapi Alkitab juga memberikan banyak contoh orang-orang yang berhasil melewati ujian-ujian yang besar. Misalkan Yusuf, Ruth, Esther, Daniel tadi dan kawan-kawannya. Dengan kata lain saudara, ujian-ujian ini bahwa karakter akan berkembang dan terlihat itu melalui yang namanya ujian. Dan seluruh kehidupan, oke ya garis bawah ini, seluruh kehidupan kita adalah ujian. Tuhan dengan ujian ini terus mengamati. Mengamati apa? Respons kita. Respons kita terhadap orang lain. Jadi setiap kejadian-kejadian terjadi itu Tuhan mau mengamati respons kita. Terhadap orang lain, terhadap masalah. Di kantormu ada masalah nggak? Pasti ada ya. Pasanganmu bikin masalah nggak? Sering banget pendeta, ya kan itu dia. Masalah, selalu ada masalah dalam hidup ini. Tuhan mau lihat responsmu. Oke, terus bukan cuma masalah, pada waktu kamu sukses, dapat promosi dari atasan, dapat berkat, dapat project, wah sukses, apa yang terjadi? Nah itu juga sebuah apa? Tes. Misalkan nih, saudara akan masukkan duit di rekening Anda 200 juta. Ada yang kirim lah. Mendadak, SIM salah BIM. Apa yang Anda lakukan dengan uang tersebut? Pertama, kalau Anda masuk duit 200 juta apa? Lihat dulu ShopeePay. Lihat dulu Tokopedia. Apa aja yang ada di dalam keranjang yang belum terbeli gitu ya. Itu dulu yang dilihat ya kan, yang udah dimasukin keranjang. Seringkali yang membuat kita kekurangan bukan karena kita kurang, tapi karena apa? Terlalu banyak keinginan kita. So itu tes. Pada waktu engkau diberkati dengan duit banyak, itu tes. Sukses. Atau ada konflik. Konflik dimanapun Anda. Dengan tetangga Anda mungkin konflik. Ya kan? Dengan calon customer yang mendadak-dadak gak jadi. Anda konflik sama dia. Mungkin. Oke? Atau Anda mungkin menghadapi situasi yang gak nyaman. Ada lagi. Mungkin saudara berhadapan dengan situasi penyakit. Waktu sehat bisa memuji Tuhan. Haleluya. Coba. Kalau kena asam urat. Kaki bengkak. Tangan bengkak. Kira-kira gimana? Praise the Lord gitu, masih bisa gak kira-kira? Itu ujian semua saudara. Itu adalah bentuk ujian. Pada waktu saudara dikecewakan, nah ini dia nih gak enak nih. Udah PHP, udah harap-harap cemas, gak taunya iya dikecewakan gitu kan. Kira-kira gimana nih? Atau bahkan dengan cuaca. Iya kan, cuaca panas kan sampai 39 derajat, saudara masuk mobil, gitu ya, dari dalam kantor atau dari dalam rumah, mau berangkat masuk dalam mobil, panas 39. Kira-kira saudara responnya gimana? Ini panas banget nih, udah kayak di neraka nih katanya gitu. Emang pernah masuk neraka saudara? Kita udah teriak begituan. Tuhan bahkan melihat tindakan-tindakan yang sederhana di dalam kehidupan kita. Itu juga menjadi sebuah tes. Misalkan saudara bukain pintu bagi orang lain. Nah, pernah gak bukain pintu bagi orang lain? Itu tes loh saudara. Ketika saudara ditolong sesuatu, pernah gak bilang thank you? Itu tes loh. Atau saudara minta tolong atau nyuruh, tolong dong. Even saudara lebih tinggi sebagai atasan dari orang yang Anda suruh tadi. Begitu mengangkat barang-barang di jalan, barang-barang yang jatuh, nolongin orang gitu, tes juga. Atau ketika ada baju bagus nih, rapi, tapi ada sampah nih. Kira-kira saudara mau ngambil sampah gak nih? Belum tentu loh. Belum tentu. Anak saya nomor 1 di gereja nih. Dia panggil salah satu anggota logistik. Om, sini dong om. Anggota logistik datang langsung, om. Datang. Ya, kenapa dek? Om, ini ada sampah om. Bayangin, om, ini ada sampah om. Angkat om gitu. Dia suruh orang angkat tuh sampah. Padahal di depan dia yang tahu sampah. Disuruh orang. Anggota logistiknya garuk-garuk kepala. Aduh, mau marah anak gembala ya kan. Gua marah, gua keluar dari gereja, bisa-bisa gak gereja lagi urusan ini. Itu salah satu contoh, makanya maminya, maksudnya anak saya punya mami ini selalu negur dia, hei sikap hatimu, jangan kau pikir kau anak gembala, kau bisa suruh orang A, B, C segala macam. Itu dia saudara.
Saya ceritain aja nggak apa-apa, kita sama kok, amin. Saya sebagai pendeta jangan saudara pikir seolah-olah saya di gunung tinggi, saudara di bawah gitu. Enggak, sama kita juga punya problem yang sama. Makanya saya ceritain. Itu dia, itu tes sebenarnya. Bagaimana kita bersikap sopan sama bawahan, bayangin. Sama bawahan bisa begini, angkat ini, lu, kurang ajar lu ya. Gitu. Kira-kira gimana? Itu tes. Semua tes saudara. Dalam kehidupan pribadi, saya sendiri telah melihat bagaimana Tuhan tes saya. Tes iman saya. Melalui apa? Melalui masalah-masalah. Hal-hal yang dikecewakan, melalui pengambilan keputusan. Saya mengalami banyak masalah. Dan itu sebuah tes dalam hidup saya. Semua itu menguji pengharapan saya. Kepada siapa? Pada waktu saya berhadapan dengan itu. Dan bagaimana saya menangani apa yang saya miliki. Dan juga menguji kasih saya melalui orang-orang lain di sekitar saya. Terkadang sepertinya Tuhan sengaja pada waktu saya berhadapan dengan masalah, sepertinya dia seperti menarik diri gitu. Terus saya nggak merasakan kedekatan dia. Kok sepertinya saya ditinggalkan sendirian. Tapi sebenarnya Tuhan sedang tes saya. Seperti cerita Hizkia. Hizkia itu raja yang luar biasa. Dengan sombongnya dijelasin semua di dalam istana raja. Nih punya kami nih. Nih harta emas-emas di dalam bait Allah. Nih dia tunjukin sama Raja Nebukadnezar. Dan itu ditegur sama Nabi. Apa yang kamu kasih lihat semuanya akan dijarah oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya Israel dijarah oleh Raja Nebukadnezar. Dan bait Allahnya dihancurkan oleh Nebukadnezar. Allah kadangkala menarik tanda-tanda kedekatannya, tanda-tanda perkenanannya. Untuk apa? Menguji hati kita. Keteguhan, kepercayaan para hamba-hamba pilihannya. Tuhan dapat menguji kemurnian pribadi atau pengabdian orang percaya. Supaya apa sih? Untuk melatih Anda dan saya. Melatih setiap orang percaya. Untuk bergerak dalam kerendahan hati. Amin. Air mengalir ke tempat yang rendah. Saudara, Tuhan mau Anda mengalami kerendahan hati. Kenapa sih? Karena Tuhan ingin mempersiapkan Anda untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bilang amin dulu nih. Ya kan? Tuhan ingin Anda mengalami tanggung jawab yang lebih besar. Ketika Anda mengerti bahwa kehidupan ini adalah suatu ujian, saudara akan menjadi sadar bahwa ternyata dalam hidup ini nggak ada yang nggak penting dalam kehidupan Anda. Amin dulu nih. Nggak ada yang nggak penting. Makanya teman-teman di dalam pelayanan ini nggak ada yang nggak penting. Even cuman mindahin bangku itu bukan pekerjaan yang nggak penting. Itu penting. Nyusunin kursi ini teman-teman nyusun ini. Itu penting. Hal-hal yang kecil kelihatannya. Makanya tadi saya bilang ngungutin sampah kecil-kecil pun itu penting. Makanya kejadian paling kecil, sekalipun itu mempunyai arti penting bagi perkembangan karakter Anda. Saya amin. Haleluya. Percayalah saudara. Dan kabar baiknya ini dia. Tuhan ingin saudara lulus ujian. Tuhan gak ingin saudara fail. Itu sebabnya Tuhan menyertai Anda dengan sempurna. Karena Tuhan ingin Anda berhasil. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Tuhan memegang janjinya dan dia tidak akan membiarkan engkau diuji melebihi kekuatanmu untuk tetap teguh. Saat engkau menghadapi ujian, dia akan memberikan kamu kekuatan untuk menahannya dan memberikan engkau jalan keluar. Yakobus 1 ayat 12 juga berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apapun masalahmu, apapun pencobaanmu. Lihat kata-kata kita berbahagia sebab apabila orang itu sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang pertama itu dia metaforanya. Metafora yang kedua, life is entrusted. Hidup itu adalah hidup yang dipercayakan. Dipercayakan. Bukan milik kita. Mazmur 24 dikatakan dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Jadi semua ini adalah milik siapa? Milik Tuhan. Rumahmu punya siapa? Punya Tuhan. Amin. Mobilmu punya siapa? Punya Tuhan. Bisnismu punya siapa? Punya Tuhan. Halo? Semuanya adalah punya Tuhan. Oke. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya adalah punya Tuhan. Anakmu punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan. Iya. Sometimes punya anak baby lucu ya. Ntar kalau udah gede, sebelnya minta ampun.
Ya kan? Kalau udah besar, apalagi dimintain duit, gak ada duit, gitu. Tuh anak udah gede begitu tuh. Waktu kecil emak dikejar-kejar minta duit. Tadi udah gede dimintain duit, duit. Begitu dia. Makanya saudara, waktu kita hidup di bumi, energi kita, kepintaran kita, kesempatan kita, hubungan dan sumber daya kita itu adalah semua pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk apa? Dipelihara dan dikelola. Kita ini pengawas dari apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cuma pengawas. Tuhan hanya meminjamkan bumi ini kepada kita sementara kita hidup atau sementara kita berada di bumi ini. Ini semua adalah propertinya Tuhan, semua propertinya Tuhan sebelum Anda lahir, sebelum kita lahir. Dan Tuhan hanya meminjamkannya kepada orang, kepada seseorang, kepada Anda, kepada kita. Dan Tuhan akan kasih lagi kepada orang lain pada waktu kita meninggal, gitu saudara. Anda dan saya yang saat ini hidup itu mendapatkan kesempatan untuk mengelola sekarang yang apa yang bisa kita kelola nih. Dan menikmatinya, tapi cuma sebentar. Nah, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada manusia sejak dari awal sampai dengan selesai dalam penciptaan itu adalah apa? Mengelola dan memelihara barang-barang milik Tuhan di bumi ini. Dan itu tidak pernah dirubah, peran itu adalah tetap sama karena itu adalah tujuan kita hidup pada masa kini. Kalau dalam Kejadian pada pasal 1 ayat 28, mari kita lihat kata-katanya. Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah. Sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasai atau mengelolanya. Memeliharanya. Aku, lihat teksnya. Mempercayakan kepadamu. Jadi ini bukan punya kita saudara. Yang orang dunia ributin sampai hari ini karena apa? Karena itu merasa itu milik dia. Gak ada yang punya kita. Semua punya Tuhan, kita cuma mengelola. Berarti segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai apa? Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan tubuh kita sendiri pun bukan punya kita. Tubuh kita sendiri pun milik Tuhan yang harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya para wanita yang hadir hari ini ingat baik, saya kasih tahu. Kalau Anda memakai pakaian, ingat baik jangan pangkas sana, pangkas sini atau pres sana, pres sini. Berpakaianlah yang sopan. Para pria, ayo ingat baik. Berpakaian sopan, Anda juga harus jaga tubuhmu. Batasi asupan yang dapat merusak tubuhmu. Jangan banyak makan gula. Anda tahu gula tidak baik buat tubuh Anda. Halo? Terlalu banyak yang manis, itu berbahaya. Saya ini membatas diri saya, makan sayuran-sayuran yang hijau saya harus hindari. Kacang-kacangan hindari. Daging merah saya harus hindari. Oh Pak, kurang kuasa dong. Saya kuasanya luar biasa. Oh pakai minyak, saya minum minyak urapan. Ternyata asam urat tetap ada. Yang harus saya lakukan adalah apa? Saya harus memaintain tubuh saya dengan bijaksana. Itu maksudnya. Ngerti sampai sini? Kita harus maintain makanan kita, pola hidup kita. Kita harus maintain. Istirahat saya juga harus saya istirahat dengan baik. Usahakan sebelum jam 10 sudah harus tidur. Sebelum jam 10 berhentilah minum air putih. Karena ginjal kita mau detox. Kalau kita masih minum di atas jam 10, ginjal kita gagal detox. Nah, pengetahuan ini kan mesti belajar juga. Jadi makanya saya menjadi paham. Kita seringkali merusak diri kita. Makanya jaga asupan makanan kita. Umurmu sudah berapa? Minuman yang gak sehat. Kurangin konsumsi alkohol. Berhentilah merokok. Halo? Anda harus berhenti. Anda harus jaga tubuh Anda dengan baik. 1 Korintus 4 ayat 7 berkata seperti ini. Apakah yang kau miliki tidak berasal dari Tuhan? Jika semua yang kau miliki berasal dari Tuhan, mengapa memenggahkan diri seolah-olah engkau sendiri yang telah berhasil mencapainya? Yesus sering menunjukkan bahwa kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan dia memberikan ilustrasi untuk memberikan banyak kisah tentang ilustrasi tanggung jawab kepada Tuhan. Kita lihat dalam kisah Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Bagaimana seorang tuan mempercayakan kekayaannya kepada para hambanya ketika dia bepergian. Lalu pada waktu dia kembali dia evaluasi lagi. Dan memberikan hadiah yang sesuai kepada para hambanya. Dalam Matius 25 ayat 21 ketika dia kembali dia berkata begini. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lihat saudara, dari perumpamaan ini tentang talenta, jika kita dapat dipercaya, jika kita memang menjadi orang yang dapat dipercaya,
maka ada efek Tuhan menjanjikan upah. Dan upah ini yang diberikan di dalam kekekalan. Yang pertama upahnya adalah peneguhan Tuhan. Tuhan akan memberikan peneguhan, dia berkata, good, bagus sekali kamu dapat dipercaya. Itu dia. Yang kedua, kamu dapat dipromosikan. Ketika kamu dapat dipercaya pada hal yang sederhana, Anda akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Aku akan mempercayakan lebih banyak lagi sama kamu. Yang ketiga, yang kita menerima upah, penghormatan dan perayaan. Dikatakan mari ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah kebanyakan orang gagal ketika diperhadapkan dengan apa? Dengan kepercayaan ini, dengan apa? Dengan uang. Hal-hal lain mungkin bisa lolos. Tapi begitu dengan uang, orang gagal. Karena kita sadari, uang adalah ujian dan kepercayaan daripada Tuhan. Oke, Tuhan memakai keuangan kita untuk mengajar kita bagaimana kita mempercayai Tuhan. Dan bagi banyak orang, uang adalah ujian yang paling besar. Pada waktu gaji 1 juta, kasih perpuluhan berarti berapa? 100.000, aman. Gajian 10 juta, berarti perpuluhan berapa? 1 juta, masih kehitung, aman. Ketika kau punya penghasilan 100 juta, berarti perpuluhannya berapa? Nah itu susah ngitungnya tuh, mesti pakai kalkulator tuh. Pas angkanya keluar 10 juta, terus otak bilang, gede banget nih gitu, salah nih kalkulator gitu. Kita akan komplain terus, kok gedean nih, kegedean nih. Ingat baik, uang itu menjadi indikator sebenarnya. Karena Tuhan memperhatikan bagaimana kita memakai uang untuk menguji seberapa jauh kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Lukas 16 pada ayat yang ke-11 berkata, jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan mempercayai engkau dengan kekayaan surga yang sebenarnya? Kita kalau misalkan kantong kolektor di jalan ini, kita ngasih duit dari kantong kita mungkin kita agak susah. Tapi kalau saudara ketemu ada dompet orang di depan saudara, ada duitnya banyak di situ. Kira-kira ketika kantong kolektor jalan saudara ambil, kira-kira hitung-hitung dulu nggak? Atau ambil aja lah, taruh aja, toh duit orang, benar kan? Kalau dengan harta orang lain kita lebih santai. Tapi dengan harta yang ada pada kita, kita berhitung luar biasa. Makanya ternyata Tuhan mengatakan ada hubungan langsung antara bagaimana saya memakai uang dengan kualitas kehidupan rohaninya saya. Bahkan hati kita akan diketahui dari cara kita mengelola keuangan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Lukas 12 ayat 34 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Uang dapat mempengaruhi keadaan hati seseorang, perasaan, pikiran, keinginan, nilai-nilai, kehendak dan keputusan. Karena kehidupan adalah sebuah ujian dan ingat baik, semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada Anda, semakin besar tanggung jawab yang diharapkan dari Anda. Ada Lukas 12 ayat 48 dikatakan begini. Saudara minta banyak ya, ini nih ayatnya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau saudara sekolah, titelmu banyak, gelarmu banyak, berarti kau lebih banyak lagi dituntut. Berarti banyak hal yang harus kau lebih kerjakan lagi buat kerajaan surga. Yang terakhir, life is a temporary assignment. Penugasan sementara. Bumi ini cuma penugasan sementara. Mazmur 39 ayat 5 berkata gini. Ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku, kapan aku mati. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Tuhan yang menyertai kita dengan sempurna. Menyadarkan kita bahwa dunia ini hanya tempat sementara. So jangan jatuh cinta sama dunia ini. Itu sebabnya minta sama Tuhan agar dimampukan supaya kita bisa melihat bumi seperti Tuhan melihatnya. Yang seperti kata-kata Daud ini tadi, dalam Mazmur 39 tadi. Nah kita ini digambarkan seperti apa? Peziarah. Kita digambarkan di bumi ini orang asing, pendatang, pengunjung, musafir dalam kehidupan yang singkat. Bahkan Petrus sendiri mengatakan bahwa kita cuma menumpang dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 17. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Karena kita cuma menumpang, makanya jangan kita berharap memiliki kebahagiaan seperti yang dikumandangkan oleh orang-orang di dunia ini. Banyak orang Kristen menyamakan kepuasan hidupnya dengan standar kepuasan dunia. Dihibur dengan atraksi menarik. Disenangkan, dimanja dengan media yang menggelitik. Segala pengalaman yang menyenangkan yang tersedia di dunia ini pada masa kini. Fakta bahwa bumi inilah bukan rumah kita. Ini menjelaskan kenapa sebagai pengikut Kristus kita mengalami kesulitan, penderitaan dan penolakan di dunia. Itu menjelaskan mengapa sebagian dari janji-janji Tuhan kelihatan gak digenapi.
Sebagian doa kita mungkin tidak dijawab. Dan sebagai situasi kelihatan tidak adil. Ini bukan akhir kehidupan, karena hidup ini cuman penugasan sementara. Amin. Kita cuma sementara di bumi. Makanya kita nggak pernah puas. Saudara berangkat ke luar negeri, saudara pikir Anda puas. Saudara pergi ke sebuah tempat yang mewah, saudara pikir saudara puas. Saudara punya teman-teman hebat, saudara pikir saudara puas. Kita ini nggak pernah bisa dipuaskan, saudara. Yang bisa dipuaskan ketika kita cuma ada di dalam hadirat Tuhan. Tujuannya apa kita nggak puas dengan standar dunia? Agar kita nggak terikat pada bumi, dan Tuhan seringkali mengizinkan kita merasakan nggak puas dalam hidup ini. Kita tidak sepenuhnya bahagia di sini, karena memang nggak seharusnya. Karena bumi bukan rumah kita. Kita itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih baik. Ikan itu tidak bisa hidup, tidak bahagia hidupnya kalau tinggal di daratan. Karena memang diciptakan buat air. Raja Wali itu tidak akan pernah puas kalau dia tidak dibolehin terbang. Anda tidak akan pernah sepenuhnya puas di bumi ini. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari bumi ini. Bilang amin dulu nih. Faktanya di bumi ini kita cuma penugasan sementara. Sementara harusnya kalau ini cuma penugasan sementara, secara radikal kita harus ubah nilai-nilai kita. Kita nggak bakalan dipuaskan. Even kita nonton Coldplay sekalipun, kamu nggak bakalan puas juga. Karena itu tidak bisa memuaskan kita. Nilai-nilai kekal bukan nilai-nilai sementara. Ingat ya, nilai-nilai kekal bukan nilai sementara yang harus menjadi faktor penentu bagi kepuasan Anda. Makanya saya tulis ini, saudara. Ketika Anda mengalami kehidupan yang sulit, ketika Anda dilanda keraguan atau bertanya-tanya, jika hidup untuk Kristus memang tidak akan sia-sia, ingatlah. Anda belum sampai di rumah, belum sampai rumah. Pada saat kematian, Anda tidak meninggalkan rumah, tapi Anda pulang ke rumah. So, saya closing, saudara. Ini bagian terakhir. Penyertaan Tuhan yang sempurna adalah persiapan kita untuk kita menerima bagian yang terbaik dalam kekekalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, hidup di bumi ini adalah sementara. Amin. Bukan selamanya. So, jangan pernah berharap banyak dari dunia ini. Hanya apabila kita ingat bahwa hidup ini tadi ujian yang pertama. Hidup ini kepercayaan yang kedua. Dan yang ketiga, hidup ini adalah penugasan sementara. Makanya daya tarik semua dari dunia ini akan kehilangan cengkeramannya pada kehidupan kita. Dalam penyertaan Tuhan Immanuel, Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Adalah kesalahan fatal sebenarnya. Kalau ada orang yang mengajarkan bahwa sasaran kehidupan orang Kristen itu ditetapkan Tuhan adalah kesejahteraan materi. Keliru sekali. Atau ada orang yang mengatakan bahwa ikut Tuhan kita akan mengalami keberhasilan, popularitas. Seperti yang didefinisikan oleh dunia. Ikut Tuhan kita akan punya banyak properti. Bukan, saudara. Bukan itu. Punya banyak pulau. Bisa mancing, gunain kapal pesiar, jalan-jalan. Ini dia nih, diberkati Tuhan, luar biasa. Wah, haleluya, saudara. Bisa jalan-jalan keliling dunia, punya mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, dikagumin orang, dihormati orang. Kalau itu sasaranmu, kalau ada orang ngajarin ini itu sasaran kekristenan, itu salah total, saudara. Hidup berkelimpahan gak ada kaitannya dengan kelimpahan materi, dan kesetiaan kepada Tuhan itu tidak memberikan jaminan bahwa kita akan memiliki keberhasilan karier yang luar biasa atau bahkan ketenaran pelayanan gitu, saudara. Jangan pernah terfokus kepada mahkota-mahkota yang sementara ini. Berhati-hatilah, jangan mau disesatkan oleh pengajaran kedagingan yang ciri-ciri utamanya cuma mempromosikan kekayaan, mencomot ayat firman Tuhan seenaknya. Karena fokus kekristenan itu mencari hal-hal yang rohani, melawan dosa dan mengenakan watak Kristen, watak Kristus. Kaya bukan tujuan, bilang sama-sama, kaya bukan tujuan. Oke, kaya adalah akibat yang bertujuan untuk lebih banyak lagi mengejar kemuliaan Tuhan, bukan mengejar kemuliaan kita. Amin. Harap ini menjadi catatan penting dalam kehidupan kerohanian setiap kita. Saya berdoa, saudara pulang hari ini, saudara mengerti dan memahami tujuan kehidupan Anda seperti yang Tuhan mau. Ada amin? Biarlah kemenangan, sukacita, berkat Tuhan senantiasa bergerak dalam kehidupan Anda dan Anda dipercayakan lebih lagi. Let us pray, mari kita hampiri Tuhan. Lord Jesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kami
Kami diingatkan tentang bagian life is a test. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian. Bahwa kami mengalami berbagai macam ujian dalam hidup ini untuk mengubah karakter, mengubah kerendahan hati kami. Hidup ini adalah entrusted, life is entrusted. Hidup adalah dipercayakan. Apa yang ada pada kami itu adalah dipinjemin sama Tuhan. Kami mengelola saja selama kami masih hidup. Setelah kami selesai, itu akan diberikan kepada orang lain. Life is temporary assignment. Hidup ini adalah penugasan sementara agar kami gak jatuh cinta dengan dunia. So, seringkali kami berhadapan dengan kesulitan sebagai orang Kristen. Kami berhadapan dengan masalah A, masalah B. Tujuan-tujuan adalah agar kami gak terikat dengan dunia, gak jatuh cinta dengan dunia. Tapi kami jatuh cinta dengan Yesus. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam hidup sementaraan di bumi ini, ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, disitulah kami merasakan ketenangan dan kedamaian sukacita. Lord Jesus, pakai setiap kami selama kami masih hidup, selama kami masih ada. Gunakan kami sebagai alat kemuliaan Tuhan, untuk mencapai kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk meneguhkan, untuk menguatkan kami, dan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Terima kasih buat firman ini, dan kami mau menjadi pelaku firman. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati Pastor Romi Matulasi. Tuhan Yesus berkati pelayanan Pastor Romi Matulasi keluarga. Mari berikan apresiasi sekali lagi kepada Pastor Romi. Ya, hari ini kita belajar kalau hidup kita ini adalah ujian dan kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan, dan penugasan sementara di dunia ini. Biarlah melalui ujian-ujian yang ada, kita didewasakan secara rohani dan karakter. Dan melalui ujian yang ada juga, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus punya jalannya sendiri yang ajaib. Seperti waktu minggu kemarin saya masih ingat Pastor Romi berkhotbah. Pastor Romi bilang, kalau kamu punya masalah, coba kamu kira-kira tuliskan listnya. Bagaimana kira-kira Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kamu. Dan ini terjadi pada minggu kemarin. Ada masalah yang bertahun-tahun di dalam keluarga saya, keluarga inti saya. Dan kita semua menebak-nebak, kira-kira jalan keluarnya begini, kira-kira jalan keluarnya begitu. Kalau saya berpikir juga, bagaimana caranya saya nggak tahu. Dan itu adalah suatu hal yang memerlukan keajaiban untuk bisa keluar dari masalah itu. Tapi memang betul Tuhan punya jalannya sendiri yang tidak kita duga, yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Tapi cara itu cara yang ajaib yang Tuhan pakai. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Di situ kita menerima roti, boleh kita lihat ayat apa yang kita terima pada hari ini. Seringkali ayat itu berbicara dalam hati saya, dan saya juga percaya kalau ayat itu memang untuk kita, untuk kekuatan kita, untuk peneguhan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama tiada ternilai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk cintamu kepada kami semua. Wajahku bukan karena
sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan kita mengimani kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi. Dan anak-anak Tuhan yang makan tubuh dan minum darah Yesus, mereka ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam mereka. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup memisahkan Anda dari kasih Kristus. Mari sama-sama angkat rotinya dengan iman, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, menang atas segala nyamuk dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dikalahkan oleh binatang apapun. Oleh korban tubuh Kristus kami dibekali umur panjang, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini dengan iman, sama-sama saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas kuasa gelap, kami menang atas setan-setan. Maka mulai hari ini bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak roh jahat, aku tolak kuasa gelap. Tidak celaka, tidak ada malapetaka, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Yesus, kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Di tangan kami juga ada minyak urapan. Tuhan mengajarkan kuasa bahwa murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menginjil, mengusir setan, mendoakan orang sakit dan menyembuhkan. Dan kami percaya hari ini juga kuasa Tuhan terjadi buat setiap kami. Maka sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami halau segala yang jahat dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mujizat kuasa Tuhan terjadi, kesaksian-kesaksian baru terjadi. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, maka akan memakan buahnya. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita ucapkan kata-kata berkat ini bagi diri kita sendiri. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Setiap kata kalimat doa orang benar, kata Alkitab, yaitu digenapi pasti berhasil. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, mereka pulang tidak dengan tangan kosong, tapi mereka pulang diberkati berlimpah. Keluarga mereka jumpai diberkati. Setiap proyek mereka di sepanjang bulan November ini diberkati. Apa yang mereka sentuh, pegang, kerjakan diberkati Tuhan. Mereka dapat promosi, diangkat naik dalam jabatan mereka, dipercayakan lebih besar lagi. Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini dengan kapasitas yang semakin diperlebar. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat mereka. Mereka jadi garam, jadi terang. Mereka bawa dampak bagi orang-orang sekitar mereka. Aku lepaskan berkat ini bagi mereka. Mereka menang atas virus, menang atas segala penyakit. Bahkan mereka tidak dikalahkan oleh binatang apapun
even nyamuk sekalipun tidak berkuasa buat mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan diproteksi. Kemuliaan Tuhan ada bersama dengan anak Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya janji Tuhan, jaminan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Kedaulatan penuh atas wilayah Indonesia. Kami menolak segala bentuk intervensi dari pihak asing manapun yang coba mengganggu Indonesia. Kami doa dalam nama Yesus, maka keamanan di dalam negeri aman. Menjelang pemilu semuanya aman dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya, kondisi terbaik atas Indonesia. Setiap kotanya diberkati. Dalam nama Yesus kota Jakarta diberkati. Cuaca baru sekarang masuk musim penghujan. Semua anak Tuhan sehat, tidak ada yang sakit-sakitan dalam nama Yesus. Kami berkuasa atas cuaca, berkuasa atas kualitas udara. Kami percaya dunia ini kualitas udaranya Tuhan yang berkuasa untuk memurnikannya kembali dalam nama Yesus. Maka kami semua sehat, tidak ada yang sakit, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat tangan-tangan mereka yang telah memberikan korban syukur. Apa yang mereka persembahkan digantikan Tuhan lipat kali ganda. Apa yang mereka korbankan baik melalui transfer bank, scan kiris, atau melalui kotak persembahan yang ada di pintu masuk dalam nama Yesus. Mereka diberkati dan digantikan Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Mujizat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Dan percayalah janji Tuhan luar biasa. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Bahkan siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu. God bless you, sampai jumpa minggu depan.